Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mebut Slow kedatangan tamu lagi nih dari angkatan 2013. Teman-teman yang lain sih sebenarnya udah pada masuk ya. Kayak si Hendro ya kan? Iya. Si Hendro terus si Dik ya nih yang lagi kita tonton. Asik. Dik siapa lagi tuh? Banyak juga cuman gue lupa tuh. Nah, sekarang ini angkatannya mereka juga ya 2013. Bisa dikenalin, Bay? Pertama, nama, terus jurusan lu, jurusan apa, sama basis lu basis mana? Silakan. Oke. Terima kasih Bang Dayan. Perkenalkan, nama gua Febrian ya. Tapi kalau di Mebut, gue biasa dipanggil Tobay. Oke. Gua angkatan 2013 dari Otomotif 3. Gua basis paling jauh sih Bang. Basis Gunung Putri. Pojok, lumayan sih jauh banget angkatan gua. Gunung Putri ada, terus Kerangan juga ada ya? Ya. Apa Citerep ada? Oh itu ada, masih ada. Berarti beda tuh sama Citerep itu? Masih beda sih, masih beda ya kalau masing-masing perbasis itu. Cuman kalau kita tetap mau pulang itu tetap searah, teman. Paling ntar misahnya ya di satu titik. Iya. Yang penting Beda-beda. lu istilahnya kan tetap lu punya basis sendiri itu Gunung Putri ya, nggak ngikut ke Citerep ya? Iya. Di pojok itu? Iya. Karena di pojok itu banyak apa ya, alumni sih Bang. Alumni jadi juga banyak? Kita nerus. Jadi emang dari sejarah juga pojok itu emang udah ada gitu. Mebut itu banyak kok di situ. Kita tinggal nerus gitu. Mantap. Nah, gue pengen tanya nih, kan Gunung Putri lumayan nih kalau ke Bogor. Lu alasannya kenapa tuh masuk Mebut? Nah, kalau diceritain panjang ya Bang ya. Nah, ini langsung gua cerita langsung ke intinya aja ya. Sebenarnya pertama dari faktor keluarga juga Bang. Faktor keluarga itu banyak alumni Mebut ya, dari keluarga gua, dari om gua, kakak sepupu gua. Nah, terakhir itu gua nih, generasi terakhir keluarga. Coba lu sebutin dah yang lu ingat siapa tuh, om lu tuh. Nah, kalau dari om gua itu angkatan 96 namanya Bang Jopeng ya. Ya, buat angkatan 96 nih. Berarti ini regenerasinya 96 juga nih. Itu siapa lagi, Bay? Terus salah satu sepupu gua nih, Teh Eli, mungkin tahu tuh Eli Purwati tuh. Oh iya, itu dia Sri Kandi Mebut ya, terkenal. Masih saudara itu. Salam juga ya buat Teh Eli. Terus dari om gua nggak tahu ya, itu alumni lama juga, angkatan om gua yang tadi tuh angkatan 9 atas 96 namanya Adi sama Dina juga, itu basis Gunung Putri. Terus kakak sepupu gua Bang Kendi ya. Nah, itu. Kendi baru kemarin masuk YouTube ya. Iya, Bang Kendi juga termasuk yang bawa lah gue. Oh iya, inspirasi lu ya. Iya, karena dia juga. Ya, banyak sih Bang, faktor keluarga juga. Ada lagi salah satunya juga termasuk gue suka sih sama Mebut karena jurusannya Bang. Paling lengkap di Bogor itu. Zaman-zaman gue itu. Nah, gue dengar cerita tadinya orang tua nggak setuju tuh, Bay. Iya. Karena kan om lu itu juga nakal mungkin di zaman ya. Bener. Itu ceritanya gini Bang, gue tuh pas lulus SMP, gue udah ancang-ancang pengen masuk mana nih kan. Gue mau masuk STM. Nah, gue masuk STM itu ngeliat nih, kayak terakhir itu Bang Kendi kan, kok keren seragamnya biru kan. Tertarik gue, ini sekolah di mana kan gue. Ternyata di Mebut. Nah, ternyata bapak gue, orang tua gue kan ya, tahu tuh Mebut, jangan masuk Mebut karena udah tahu kan gimana zaman-zamannya itu. Anak-anaknya lah, oknum ya. Udah nggak bisa dipungkiri sih Bang. Dan mungkin bapak gue ngelihat dari om gue dulu kan, om gue, saudara-saudara gue gimana kan dulu. Nah terus kejadian, ya udah deh kata gue mau masuk STM tapi nggak mau SMA gitu, karena kan STM itu kan pasti dijamin ya Bang ya, buat lulus itu pasti kan. Terus gue mau menawarkan diri di Depok tadinya Bang, gitu di Depok, cuman gue nggak dibolehin sama bapak gue, alasannya macet katanya. Bapak gue malah nyelonin kan, lu kalau mau masuk STM di Jakarta aja sekalian katanya, nggak usah nanggung katanya. Lebih parah gue mikir, di Jakarta kata gue. Salah satunya yang gue sebutin nggak apa-apa ya Bang ya? Nggak apa-apa ya. Di Jakarta itu gue mau dimasukin ke STM Israel Bang. Iya, wah rame itu, banyak musuhnya itu ya. Itu kan yang gue bikin, wah Israel ngeri-ngeri sedap nih. Akhirnya
kenapa ya gue modal nekat kan, ya udah deh gue janji, nah gue masuk STM gue baik-baik bang di situ, nggak ngikut-ngikutin yang sebelumnya. Akhirnya perjanjian itu bokap gue udah nyetujuin, nah akhirnya gue berangkat tuh beli formulir sama Bang Kendi, dianterin gue ke sekolahan. Jadilah di otomotif ya. Iya, otomotif. Waktu itu ada berapa kelas sih angkatan lu? Misalkan elektro 2, otomotif 3, misalnya masih ingat nggak lu? Gue masih ingat ya, otomotif itu ada 3. Emang pada waktu itu zaman gue otomotif banyak peminatnya sih, paling banyak. Otomotif 3, mesin 1, elektro, TKJ lah itu zaman gue. Tapi yang paling banyak otomotif. Berarti 6 kelas lah angkatan lu ya? Iya, termasuk banyak bang angkatan gue. Gitu. Oke. Ini sekian dulu nih untuk perkenalan, kita lanjut di masa kenangan ya. Oke, kita kembali lagi ya. Mungkin kita cerita nih, lu di Mebut kan dari awal nih, kesan lu nih. Mungkin dari kelas 1 dulu deh, gue pengen tahu. Nah, lu punya ini nggak pas kelas 1 kayak panutan nih abang-abang lu yang lu salut sama dia apa gimana, bisa lu sebutin gitu? Waktu gua kelas 1 abang-abangan gue cukup banyak ya. Yang abang kelas pertama, yang kelas 3 itu gue termasuk suka sama Bang Dorman sama Bang Gamber tuh. Basis mana nih? Basis Pemda situ. Dan yang kelas Salam-salam dulu lah. Bang Dorman, Bang Gamber. Salam-salam, sehat-sehat selalu Bang. Salam-salam Bang. Masih inget Bang yang tragedi Bang. Terus siapa? Terus yang kelas 2 itu Bang Boncel basis Cibinong, sama Bang Togar basis Gunung Putri. Itu abang kelas gua selama gua di Mebut, yang natar gua dulu Bang. Itu mereka. Oke, nah gua dengar kan ulang tahun Mebut itu beberapa kali mungkin di zaman lu itu termasuk rame ya, bener rame. Emang yang lu tahu dulu nih, HUT Mebut itu kenapa tanggal 4 Oktober? Kalau 4 Oktober itu gue masih kurang update juga ya Bang, tapi emang mungkin dari generasi juga ya. Itu harus bicara lagi ke alumni dulu kayaknya Bang. Ya gue sih pengalaman gue selama 4 Oktober ya, gue sih dari pertama Perbas itu ngikut aja kali ya, dari budayanya itu 4 Oktober. Gue nggak tahu dah kalau dari silsilah kenapa 4 Oktober itu gue kurang tahu ya. Nah, itu sebenarnya lu lihat aja di plang Mebut. Jadi ada tertulis SMK Mekanika, di bawahnya apa-apa. Nah, lu bakal tahu. Itu 4 Oktober kenapa ngambilnya di situ, karena waktu gua kelas 1, nah bang gua kelas 3 itu ngejalanin di 4 Oktober. Ternyata itu hari ulang tahun. Mereka abang-abang kelas 3 itu ngambil dari plang aja sih. Mungkin diturunkannya SK dari yayasan itu di situ. Nanti coba kita cek lagi ya. Siapa? Berarti kelas 1 lu udah ngalamin jalan ya? Kalau dulu bahasa jalan tuh apa namanya? Ngejalanin sih Bang. Ngejalanin ya? Apa yang ngejalanin sih kalau bahasa gua tuh. Jadi apa aja selagi ada yang asik-asik ya kita sikat gitu kan. Yang unik-unik misalkan ada. Maksudnya ngejalanin kan ada 2 nih. Ada yang jalan kaki beneran sama ada yang jalan kaki terus naik truk apa gimana? BM-an gitu ya Bang. Nah, yang lu kelas 1 ini nih misal. Kelas 1 gue ngejalanin sih Bang, bener-bener jalan kaki. Bener ya. Capek. Parah Bang pokoknya. Ke arah mana, boleh cerita ke arah mana? Nah, jadi kejadiannya gini Bang, waktu 4 Oktober bisa disebut itu tragedi berdarah kali ya, 4 Oktober gua kelas 1 ya. Sebenarnya kita niatnya itu cuma seneng-seneng, kita ngejalaninnya ke puncak lagi tuh Bang, nyewa villa kelas 1. Gue ikut di situ, ikut serta juga, teman-teman gue pada ikut juga. Kita tujuannya seneng-seneng, ya happy lah kan, cerita-cerita mau makan-makan di sana, nginap, ada kolab juga, namanya kita tujuannya happy party lah ya, ngerayain gitu kan. Kita nyewa villa di salah satu Ciawi ya, daerah Ciawi ke sana. Nah setelah party ya gimana ya, kita udah tuh tujuannya udah senang-senang, tiba-tiba ya paham lah namanya STM kan. Pas pulang-pulang itu kita pasti aja ada yang jegat gitu, rusuhin lah. rusuh. Enggak, nah berarti kelas 1 itu lu berapa angkatan tuh? Apa kelas 1 doang apa gimana tuh? Semua sih Bang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Berarti yang ngebawa atau mimpin itu kelas 3-nya? Kelas 3 Bang itu. Semua ya? Semua. Itu jatuhnya sih masih
ibaratnya masih tataran-tataran juga sih walau ulang tahun. Iya, lu kan kaget ya kan baru pertama masuk kan bulan Oktober itu dulu awal-awal kan. Iya bang, makanya gimana ya namanya gua nggak ikut arus karena gue pengen tahu jati diri juga kan di sisi lain kan, gue pengen tahu sih seperti apa sih STM itu kan, gue ikut aja. Kejadiannya, langsung gue cerita aja bang ya, kejadian 4 Oktober ini kenapa gue sebut 4 Oktober berdarah itu kejadiannya gue sendiri yang kena bagi saat kejadian itu. Colek lah ya. Colek. Kita bahasanya colek aja ya, colek. Nah, pakai yang ini ya. Iya, corbek, CR. Semua. Jadi kejadiannya gini bang, kita tuh di saat lagi arah pulang keturunan. Berarti ini pas berangkat aman nih. Aman. Sampai Pila. Aman. Lu nginep. Nginep. Berarti ditungguin dong apa gimana kalau gitu? Lebih ditungguin sih bang, karena tahu nih Mebut nih pasti ada acara party. Soalnya kan malam minggu dong. Tetap ada bang, namanya oknum-oknum yang pengen nyari kesibukan atau nyari kesibukan. Menyambut lah istilahnya. Itu. Karena tahu ya Mebut ulang tahunnya pasti gede-gedean ya. Nah kejadiannya itu pas kita pulang ya, wah gila sih bang, jalan kaki bang kita bang. Dari Pila mau ke arah Ciawi Bogor itu jalan kita bang, nelusurin jalan. Turun kan berarti kan? Iya turun bang. Itu kan kalau lihat dari bawah kalau rame ngeri tuh. Iya. Nah kejadiannya pas kita turun, musuh itu udah disambut bang, di gang itu udah nyambut. Di gang itu, cuman itu tuh bukan pure anak sekolah tapi banyak alumni-alumninya juga bang, masih pada ikut. Nah kita kejadiannya mundur, jalan ya turun ya ke arah turunan gitu. Dia di gang sini bang, dia itu masih di kawal sama warga sama ormas itu. Gua ngeliat depan mata kepala sendiri kan. Sebenarnya kita udah majuin awalnya itu ceritanya, udah majuin ke musuh, cuman dihalangin. Daripada kita ribut sama warga ya kita cegah kan, ya udah kita tetap lurus arah balik. Nah nggak taunya pas kita udah lewat begini, gue posisi di belakang juga tuh, dilepas bang. Digunting. Nah dilepas begitu ya kita syok dong, syok dalam artian yang nggak ada persiapan apa-apa. Ya gue cuma modal kopel doang, kopel sama modal nekat gitu kan. Dan itu yang momen yang paling gue serem juga, posisi lagi hujan-hujan bang ributnya. Udah turunan hujan. Auranya beda ya. Angker lah pokoknya itu, gue akuin basis jauh itu angker, gue namanya baru ikut kan. Akhirnya kita spontan, nggak sempat mau majuin, ya kita mundur dong, mundur semua. Nah itu musuh itu lengkap bang, alat-alatnya bang. Ada gear lah, pokoknya sajam lah gitu ya, bentuk-bentuknya. Wah banyak banget ya. Ya sedangkan gue cuma modal kopel doang, udah modal nekat terus hujan-hujanan, mana buyar kan pak pandangan. Nah di lain sisi kita akuin gue mental tuh bang, semua mental, gue kepleset di situ bang, jatuh. Nah langsung lah gue digulung di situ bang, diputerin bang, gitu. Anak-anak udah pada mundur. Nah gue kena. Yang kena tuh banyak sih bang, pala, dada, paha sama kaki. Nah ini gue tahu, ini gue kena gear lah nih. Dada termasuk kena stick golep, yang paling parah paha. Itu sampai bolong 30 jahitan bang. Jadi 30 jahitan itu bukan lebar tapi dalam. Oh dalamnya. Iya. Itu sampai diperiksa pas itu sampai sekelingking lah. Nah gue kena dibagi. Udah tuh ada yang teriak bang, teman gua, si Tobay kena gitu kan. Akhirnya teman-teman pada balikin kan, gua kena, gua sempet bangun. Akhirnya yang ngebully gua, yang ngebagi gua juga mundur tuh. Gua sempet bangun, sempet sadar tuh, gua sempet diri. Gua pikir ini basah, kenapa? Gua pikir air hujan. Pas gua pegang begini, darah bang. Gua shock tuh, wah darah kata gua. Parah nih. Wah, parah kan gue sempet bangun dong, shock dong, sampai darah merinding kan. Pas gue lihat, wah paha gue bolong bang. Gila kata gue, kok gue masih sempat. Pas gue lihat darah sama paha gue bolong, baru tepar gue jatuh lah. Itu gue langsung di situ dibawa gue sama bang kelas ya, kelas 3 dibawa langsung digotong. Sempat digotong gitu, itu chaos bang. Anak-anak langsung ngebalikin lagi. Intinya yang ribut-ribut mungkin, yang nolongin lu gitu. Itu yang nolongin gua kelas 3 namanya Bang Iqbal, basis Cilangkap deh kayaknya. Salam ya Bang Iqbal. Makasih Bang. Thank you Bang. Masih inget aja lu. Masih inget Bang dia yang bawa gua ke rumah sakit Ciawi situ. Gua udah keadaan pingsan, gua digotong-gotong.
Nah itu yang gua denger sih itu chaos parah sih bang. Pas setelah gua kena itu ngebalikin semua. Udah namanya chaos parah itu gua akuin udah apa aja dijadiin barang, mau hujan batu kayak apa. Yang gua denger sampai mobil orang pecah bang. Karena chaos itu pas gua ngebalikin. Chaos sampai diuber-uber keluarga udah buyar lah semua. Itu kelas 3, kelas 1, kelas 2 udah pada ribut, bener-bener chaos di warga itu. Ratusan mungkin ya. Iya. Mas itu mebut doang apa gabung juga sama yang lain kan? Zaman lu udah gabung tuh. Mebut doang Tetap banyak mebut juga ya. Paling banyak mebut sih, mebut itu. Ya paling ada sih beberapa cuman nggak terlalu banyak lah. Tapi ciri-ciri mebut itu pakai, maksudnya lagi pakai biru apa enggak apa gimana? Kalau pas lagi gua hari itu ada yang separuh pakai seragam, ada yang baju bebas sih. Karena kan itu harinya itu pas lagi hari Sabtu apa hari Minggu ya sekitar itulah itu kan. Hari libur tapi ya tetap chaos bang. Itu kejadiannya. Gua dibawa ke rumah sakit Ciawi, nggak sadarkan diri kan. Ya tiba-tiba gua cuman taunya udah nyampe rumah sakit sempet ini gue dikasih hidung kan rumah apa? Oksigen. Gue disuntik di sini, pokoknya digunting lah bang semua, dijahit, ini kena. Ada abang kelas gue datang juga, bang Boncel tuh datang sama bang Iqbal yang nemenin gue ke rumah sakit. Itu gue ditemenin sama dia. Boncel tuh Rian Boncel tuh kan? Iya, Rian Pauji bang. Iya, Rian Pauji. Abang kelas gue. Sempat masuk juga kan gitu mebut lo. Oh, dia. Itu abang kelas gue itu. Dia yang ngejaga gue lah. Soalnya waktu berangkat gue sama dia kok. Pokoknya dalam kalau apa-apa ya udah gue anggap kakak juga sih dia tuh. Yang ngintin gue lah, ngejaga gue gitu. Oke. Nah, berarti setelah itu lu dirawat di Ciawi apa back to Gunung Putri? Sempet di back Gunung Putri tapi dirawat dulu Ciawi ya. Iya. Nggak lama sih. Tadi itu gue disuruh nginep cuman pihak keluarga nggak ngasih. Nah itu kejadian lucu juga bang. Jadi lu nggak nginep? Nggak nginep. Orang tua nggak ngasih, nggak mau gitu kan. Pengennya orang tua mungkin dekat rumah mungkin. Dekat rumah. Nah sempet lucu juga bang. Pas kejadian itu ada paniknya juga bang. Alasan buat ke orang tua apa gue kenapa begini kan. Wah itu tuh orang tua nggak tahu gue kejadian begitu pertama-tama. Iya. Sempet deg-degan gimana kan. Aduh gimana alasannya. Dulu alasannya tuh kecelakaan dari motor bang bilangnya. Abang kelas gue pada bingung juga kan, ini si Tobay kena alasannya apa ya, udah kecelakaan dari motor aja, jangan bilang tawuran. Gue kalau sampai bilang gue tawuran gitu kena, gue bakal pindah gitu kan. Iya kan contohnya Udah. kendi sama om lu ya kan. Banyak itu banyak iya, jangan sampai terulang. Tapi aman loh. Aman sih, untung ditelepon tuh pihak keluarga, akhirnya dijemput, orang tua gak datang ke rumah sakit Ciawi. Ya sempat ada lucunya itu kakak kelas gue diinterogasi sama orang tua gue, ini kenapa? Tapi orang tua gue nggak keras sih, cuma nanya ini kenapa gitu kan. Cuma ada lucunya, nggak om ini kecelakaan, nggak mungkin gitu om, orang tua udah pasti tahu gitu kan, nggak mungkin kecelakaan sampai kayak begini. Mana bentuknya kan bolong-bolong biasa ya. Kalau lecet-lecet mah jelas jatuh gitu kan. Ya akhirnya udah tuh, akhirnya orang tua ya udahlah mau gimana lagi, yang penting selamat kan, masih bisa ditanganin. Akhirnya gue pulang ke rumah, dirawat di rumah di situ. Tapi gue dengar setelah itu masa pemulihan anak-anak gimana solidaritasnya? Wah, kalau untuk solidaritas gue akuin sih bang, orang tua gue sendiri bang sampai ngakuin itu rumah gue penuh bang, anak mebut pada ngebesukin. Oh gitu. Datang sama bang. Nah itu setelah lu di rumah berarti ya, kalau rumah sakit mungkin lu agak repot ya. Iya. Rame itu, rumah gua sampai penuh, sampai nyokap gua sampai ketawa juga, maksudnya sampai dijamu bikinin teh banyak. Iya, buset. Berapa basis pada datang. Kayak gimana? Kayak warkop lu jadi. Itu pada datang, gua kaget juga kan, gua udahlah nggak bakal besok. Ternyata banyak bang, sampai kelas 3 juga pada datang. Itu pertama teman-teman gua angkatan gua pada datang. Besoknya lagi datang lagi. Jadi rumah gua dia tiap hari bang, banyak banget yang ngebesuk gua. Mungkin gantian mungkin ya kalau gitu ya, rolling ya. Tapi nggak dikit bang, banyak. Sampai banyak yang nunggu di teras adalah 2 angkot 3 angkot pada datang kan, mungkin mereka kalau selfie sama lu berapa slideshow tuh fotonya ya. Hari pertama siapa aja gitu kan. Iya makanya itu sampai Bang Dorman sama Gamper datang bang, sampai ngelihat situasi gua sampai disuapin kan. Kata gua pak elah bang kayak diapain aja, kata gua disuapin. Gua suapin, kapan lagi disuapin abang kelas. Sempat lucu juga jadi. Tapi yang lu tahu nih, selain lu ada yang kena? Pas lagi gitu.
Ada sih, cuman nggak terlalu parah kayak gua. Oh, Cuman paling cuman lecet apa gimana Oh, itu iya. pas chaos itu. Tapi nggak terlalu, lebih parah tuh gua pas yang situ. paling parah lu ya, karena emang kayak pertama pecah di lu ya, Iya. Itu sih. jadi membakar semangat anak-anak nih. itu dia. Karena lu kena juga kan, Iya. balikin ya kan. Iya, bener. Makanya pas gua udah pulih, pas gue datang ke Mebut, gue balik lagi sekolah kan, seperti biasa. Teman-teman gue pada nyamperin gua, weh Toba, gimana kabar ya kan? Oh, sehat. Nah, si untung ya, untung lu gak kenapa-napa, kata gua. Apa digituin gua. Terus sampai banyak yang bilang, wah ini mah tragedi berdarah, 4 Oktober harusnya kita yang dapat daging, malah kita yang jadi dagingnya gituin kan. Wah udah tuh di situ gua sampai sekarang inget kan, jadi dibilangnya tuh tragedi 4 Oktober berdarah gitu. Itu gua bang, itu kejadiannya Kelas 1 lagi ya. kelas 1. Dan yang nggak bakal gua lupain karena setiap gua pakai celana pendek pasti gua lihat luka, aduh inget. Ada bekasnya, aduh. Tapi ada efek sampingnya tuh Waktu itu pas masa pemulihan ada bang, pertama-tama ya. ada. Gue sempat pingsan bang. Jadi gue pas kelas 1 masih pas mau pemulihan itu, gue sempat nggak bisa jalan, dalam artian masih bisa jalan tapi baal bang, linu, Oh, nggak bisa lari, nggak bisa jalan normal, ngilu doang. tapi di sekitar itu doang Ya sekitar gini doang di paha ini. Itu baal. Jadi selama kelas 1 pemulihan itu gue nggak ikut basis, gue pulang jalan ganti baju sendiri gitu kan. Karena gua Oh jadi mungkin aman juga. ini ya, nyari aman dulu ya. Nyari aman dulu sama pemulihan gue itu. Lumayan tapi kayak sebulan gitu. Wah lumayan sih bang, sebulan lebih. Karena baal bang, gua berdiri lama begini aja tiba-tiba ngilu, ya udah mata kunang-kunang gitu kan. Tapi nggak kena saraf bay. Nah itu dia bang, itu dibilang banyak yang bilang untung bang, kata dokternya. Untung kamu itu nggak kena saraf, kalau kena lumpuh. Pas di sini banget, depan dekat mata kaki. Oh iya, gitu. itu. Itu sampai dikasih saran kan sama dokter juga. Untung katanya kamu itu nggak kena, kalau nggak kamu lumpuh gitu. Iya, soalnya kalau putus nggak bisa disambung, saraf kan. Iya bang. Kecuali Kulit robot, bisa Bang. ditambah. Iya. Kalau robot sih nggak masalah bang. Jobi ya, Iya. Jobi mah aman ya, si Iya, Jobi. Jobi mah aman. Lari jom. Ya gitu bang, pokoknya. Tapi sempat bang, waktu di rumah itu gue pingsan bang. Jadi pas gue mau buang air kecil, gue nekat jalan. Ya udah nekat aja biasa kan. Ini mana masih basah lukanya, ya gue nekat. Cuman gue nggak sadar tiba-tiba gue kayak ngeblank tidur gitu. Cuman tiba-tiba keluarga gue teriak, ada suara dari kamar mandi jatuh gitu, gubrak. Taunya elu. Taunya gua gitu kan, langsung gue dibawa sama bapak gua. Gue baru pertama kali ngerasain pingsan itu pas sekolah, pertama kali. Karena karena injakannya lama, naik bang ke kepala, Iya, jadi langsung lemas ya. lemas, Gitu. naik ke kepala langsung blek. Ya, langsung jatuh gue di kamar mandi gitu. Oh, oke, mantap ceritanya. Oke, kembali lagi nih kita bersama Tobay, alumni 2013. Tadi, Bay, kelas 1 nih, banyak kenangan ya. Nah, untuk kelas 2 gimana nih? Kan mungkin lu juga masih intens sama teman seangkatan lu siapa aja ya kan? Mungkin lu juga bisa lu sebutin sejarahnya gimana sama angkatan lu. Boleh, Bay? Oke deh. Sebenarnya harusnya tadi kembali lagi kelas 1 ya bang ya. Tapi langsung aja, teman-teman seperjuangan gue, sebasis gue itu lumayan lah ya. Ada, gue kenalin aja ya nama-namanya ya. Iya. Itu ada Bagus, Leo, sama Oblak. Itu kita berempat loh ya, satu basis itu bang. Gunung Putri. Cuman Bagus doang Citerep. Tapi kita kalau ini Bagus kadang suka ke Gunung Putri, kadang kita yang ke Bagus. Itu satu angkatan seperjuangan gua tuh bang. Kalau dibilang dalam satu tim itu pasti ada ketuanya atau yang paling inilah tersohor lah. Iya. Itu kalau yang gua akuin seangkatan gua itu namanya Oblak. Itulah yang basis Gunung Putri yang menurut gua kaptennya lah, pimpinan dari basis itu. Teman seperjuangan itu Oblak. Aman dah lu. Kalau ada dia masih ya. Aman sih, teman seperjuangan gua, bestie juga sih Oblak, Leo, Bagus itu. Satu angkatan, lulusan juga sama dia, pulang berangkat juga sama dia gitu kan. Banyak kenangan juga sama dia. Banyak bang, sampai bikin blokan apa di mana-mana sama dia juga. Gitu. Untuk kelas 2 gimana, Bay? Kan tadi kelas 1 tuh. Nah, untuk kelas 2 kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih yang lu inget berkesan gitu? Kelas 2 itu gue bilang termasuk angker bang. Angkernya tuh gimana ya, kelas 2 itu kita beda sama kelas 1. Kelas 2 itu sendirian bang.
Jadi nggak ada kelas 3, nggak ada kelas 1 karena masuk siang. Oh iya. Zaman gue itu. Mebut siang Ya, mebut siang. Kalau kelas 1 kan gue dulu sempat berpikir masih aman lah, ada bang kelas, mau pulang juga pasti kan ada backup. Kelas 2 ini gue mencoba memberanikan diri, mulai berani nih, udah mulai naik berani buat ikut basis, ikut-ikutan nongkrong apa. Cuman kelas 2 ini gue bilang angker itu kita pulang malam, ya sampai pulang malam juga sih bang ngerasain ya. Itu bener-bener ngerasain perang bang. Karena banyak ya yang malam yang sore-sore ini, yang pulang sore ini anak-anak sekolah lain pasti pengen nyari musuh gitu main lawan. Salah satunya mebut gitu. Wah mebut masuk siang nih, ayo kita cegatin gitu kan. Tapi angkot. Tetap BM-an bang, nggak boleh angkot, nggak boleh. Terus jadi terlalu vulgar dong, dari jauh bisa kelihatan dong. Iya. Nah, yang lu inget nih dari Jambu kan berarti ke arah mana dulu? Cibinong. Iya, dari Jambu Cibinong. Baru ke arah Gunung Putri, ke Citara Gunung Putri. Turun dulu sih bang, di Cibinongnya turun langsung ke Gunung Putri. Nah, kalau dari Bogor nih zaman lu nih, dari Jambu 2 lah, titik-titik rawan di mana tuh? Banyak sih bang. Itu Jalan Baru pasti ya? Jalan Baru mah jalan masih? Itu gue pernah dibajak bang di situ. Ceritanya kelas 2 nih, kita naik truk bang. Pokoknya udah di generasi gue itu naik bis itu udah dikurangin. Kelas 1 doang gue naik bis. Sekarang lebih naik truk nge-BM lah dulu tuh. Kita nggak boleh balik sendiri-sendiri karena angker itu gue bilang kadang kalau kita ngedewekan sendiri gitu pasti dicegatin sama musuh sekolah mana apalagi naik angkot. Iya, kayak mungkin dirajia mungkin. Lebih serem karena kita ngelewatin sekolah musuh bang kalau basis Cibinong itu. Nah ini pengalaman gue kelas 2 saat gue nge-BM hampir dibajak sama musuh bang. Jadi kita nge-BM naik truk udah aman. Nah ternyata musuh lagi pada nunggu di shelter pas Jalan Baru itu bang. Nah belokan situ. Gua pikir sekutu lah, sekolah masih temen lah. Ya teman gue udah ngejual Mekanika Bogor Utara. Kok nyamperin? Gue dikelilingin itu bang tentara dikelilingin truk gue tuh dikelilingin. Naikin nggak taunya itu out naikin kita. Wah masanya lebih rame kan di situ banyak banget. Kalau kita pure mebut doang bang, nggak ada sekolah lain, mebut doang itu. Nah kita dinaikin truk kita ya sempat kita ngelawan juga kan. Karena kalah masa kita pada mundur semua. Mundur. Jatuh berarti. Ada yang beberapa yang jatuh tapi untungnya nggak sampai kebagi lah, masih bisa selamat lah. Itu sempat dipisahin sama warga situ juga, sama satgas juga. Udah rame lah ya. Kalau pulang bubaran pasti jalanan rame ya. Iya, itu sempat dah. Akhirnya musuh ke sono, ke arah buyar juga kita juga buyar. Kita balik lagi bang. Udah ada balik lagi ke Jambu. Tapi yang truk itu lewat aja ya? Iya, udah lewat. Akhirnya truk itu nggak berani mungkin ya, di stopin, nggak mau nerusin. Cuma lucu gitu, kita udah mau balik lagi bang ke Jambu. Gila nyampe malam kata banyak info bang, katanya udah jangan pulang dulu. Kenapa? Sekolah-sekolah anak-anak musuh lagi pada mau nyegatin mebut katanya. Waduh kan itu gue ngerasain gila ya, kata gue gini amat ya kelas 2 ya, kata gue angker banget mana pulang malam. Jadi kita tuh Cibinong itu termasuk angker karena yang tadi abang bilang banyak titiknya bang. Pertama kayak Kopem, basis Kopem juga itu banyak bang. Kopem, Ciluwer, Pomat apalagi kandangnya. Ciluwer, belum TNT. Masih ketemu juga ya? Kalau malam gitu ya? Masih bang. Namanya musuh pengen olahraga kali ya, pengen nyari lawan ya kita ini nih mebut nih kesempatan masuk siang. Walaupun mungkin musuh-musuh itu nggak masuk siang karena nungguin, saking pengen nenarin dia kali gitu kan, basisnya gue pengen gituin mebut nih gitu kan. Itu kita nungguin sampai kondisi aman itu jalur aman kata satgasnya. Udah jangan pulang dulu mebut, amanin dulu karena banyak musuh sampai kandang roda bang. Itu kandang roda gue termasuk angker bang, angker banget itu kandang roda. Jadi kita itu ibaratnya ngelewatin jalur Gaza, di mana-mana musuh banyak gitu. Lu amannya di mana sih? Kalau zaman lu? Zaman gua paling aman itu udah ngelewatin Bintang Mas. Bintang Mas udah termasuk aman gua. Pemda mebut juga. Pemda mebut, alhamdulillahnya mebut. Cikaret gitu. Cikaret mebut. Cuman ada pas ngelewatin Cikaret namanya basis Zaman, itu masih musuh juga tapi masih kita bisa atasin lah kalau basis itu. Basis Zaman, Karanggan, Cibinong ya kayak gitu, ITC itu masih ada musuh. Masih kita bisa. Lu udah biasa lah gitu ya. Cuman yang kadang-kadang perlu ekstra yang di tadi ya. Ya itu. Zona dari jambu-jambu itu ya. Terutama ya Pomat sama kandang roda itu angker bang menurut gua.
Itu gue ngalamin kelas 2 itu gimana ya, senam jantung sih bang namanya. Kok gini amat sekolah, akhirnya kita nyampe rumah jam 9 malam. Iya, malah pulang lagi ya, capek kan. Iya, capek gitu kan, tapi alhamdulillahnya selamat kan, sudah kondisi aman, akhirnya kita aman sampai kawal. Itu berarti yang pure kelas 2 itu di zaman lu kelas 2 berapa angkot kalau dihitung? Kalau di angkot Seangkot ada kali ya. lebih bang, lebih dari seangkot, karena kan nyampe Depok Los, Cilangkap masih banyak. Lu masih gabung dulu tuh. Iya, kalau kan. pulang. Titik-titik mencarinya itu antara Cibinong, antara di Kulit, kalau enggak di Pemda, udah masing-masing pada ya udah angkot bercabang Iya, gitu. Cibinong, lurus. Sorong. Karena lumayan banyak sih angkatan gue. Tuh basisnya aja paling jauh aja ada yang nyampe Jakarta, ada angkatan gue ada. Hampir-hampir ke Jakarta, ada Cilangkap, Depok ada. Lombok katanya ada Lombok sih. Ya itu gue kurang tahu sih bang. Ya itulah perjalanan gue kelas 2 gitu. Jadi karena kita pure nggak ada abang kelas, nggak ada adik kelas, jadi sendiri merasa angker. Tapi kalau misalnya berangkat sekolah itu angkot dulu, tetap nggak BM-an beren. Kalau berangkat sih kita angkot bang. Iya, maksudnya pokoknya pulang nih biasanya yang ribut serem tuh pulang ya. Mana malam kadang nggak kelihatan ya. Ya paling kalau berangkat ada sih bang beberapa kita ngelewatin musuh, tapi masih kita bisa atasin gitu. Paling kan Masih tembus lah. masih tembus lah. Peribahasa kan kalau dari gua Gunung Putri kita ngelewatin Karanggan. Karanggan aja itu ada sekolah TD lah. Kadang kita dicegat di situ. Masih bisa kita inuin, masih kita atasin. Lewat lagi Karanggan, Cibinong. Cibinong juga ada UKN. Cegatin lagi masih kita iniin. Ada lagi lewat lagi basis zaman situ daerah Cibinong itu kadang angkot suka sengaja berhenti di situ, kita dimasukin pernah itu. Iya. Tapi sempat masih kita lawan juga. Jahil juga ya. Ya itulah bang pokoknya lah. Oke, Jalanan. pokoknya kelas 2 istilahnya ternyata lebih serem juga gitu ya daripada kelas 1, karena kan kelas 2 kan benar-benar kelas 2 stok yang masuk siang. Iya. Nggak ada kelas 1, nggak ada kelas 3 ya. Iya. Betul. Oke. Next kita lanjut di kelas 3 ini, mungkin ceritanya bikin memori teman-teman semua terulang lagi ya. Iya. Yaps, kita kembali lagi nih. Mungkin 1-2 kita udah denger ya. Nah ini sebenarnya puncaknya juga ya, kok zombie sih? Bangke juga nih, sebelah gue zombie, gue jadi keinget nih. Bagus. Iya, kameramen kita sekarang zombie nih di sebelah ya kan. Aduh. Baik, mungkin final dari kisah kenakalan lu nih. Sebenarnya banyak juga sih ya, cuman ini yang orang banyak tahu nih ya. Hut lagi ya. Ulang tahun lagi. Gue sampai sempet itu lihat postingannya dulu waktu zaman gue masih kuliah tuh. Pada bikin ini ya, ulang tahun nih. Iya. Di halte nyanyi dulu sempet kan. Potong kue juga Potong kue gitu kan. Wah gila. Mungkin kalau gue masih sekolah juga ikut gue karena itu biru kan, kalau nggak salah biru kan. Iya biru bang. Biru. Wah ngeri banget itu, bagus tuh. Nah lu kan yang ngalamin. Nah bisa nggak dari awal nih? Mungkin perjalanan lu dari halte itu sampai yang mau lu ceritain gitu. Oke deh. Waktu udah mulai kelas 3 ini yang gue paling berkesan, paling gak bakal gue lupain pas ulang tahun juga bang, 4 Oktober. Pasti. Itu paling berkesan ya. Padahal niatnya kelas 3 itu udah gak mau ribut-ribut, udah fokus ujian nasional. Ujian. Di situ. Tapi ya gimana ya, namanya budaya nggak bisa dihilangin kan, tetaplah kita terusin kan. Nah ulang tahun ini harus kita adain. Kelas 3 ini menurut gue yang gue alamin paling wah. Itu sempat masuk berita, sempat viral di mana-mana. Fotonya masih ada kan? Ada bang. Ini fotonya nih. Nah itu kita kumpul. Jadi semua tuh pas sebelum acara itu, sebelum H-1 itu semua teman-teman kita seragamin bang. Wajib biru. Ya nggak boleh. Ada briefingnya juga. Iya wajib. Berarti lu kelas 3 mengomandokan kelas 2 sama kelas 1 nih? Iya, wajib harus pakai seragam biru. Karena kita memeriahkan biru semua. Yang nggak boleh pakai baju yang lain. Wajib biru mebut itu.
Itu kita semua akhirnya pada setuju kan, pada biru kelas 1 kelas 2 pada biru pada kumpul, maupun yang kelas 2 siang juga ikut bang. Semua ikut. Oh pokoknya hari itu kita jalan semua ya. Albes lah pokoknya, semua basis Parung, Soekarno, Bogor, semua pada ikut semua di situ. Nah itu semua pada biru, kita ngerayain udah pada kumpul. Akhirnya sempat di sekolahan ngerayain kumpul, jalanlah ke shelter, tempat base camp kita di situ, tongkrongan kita. Di situ kita kumpul, potong kue, ya sempat ada briefing juga ya dari salah satu guru, intinya jangan nyari masalah, ada arahan gitu. Nah Padahal emang sengaja. nah itu dia bang, ada kita niatnya sih, tujuannya pertama emang tujuannya sama, seneng-seneng aja bang. Iya, Nggak ada yang namanya itu kan, have fun lah, buat memori juga kan, buat ini cerita. Potong kue terus tiup-tiulin udah semua. Akhirnya kita jalan bang, ngejalanin tuh. Lu bayangin bang, dari Jambu ngejalanin nyampe Pemda bang. Gimana tuh rasanya jalan kita sepanjang jalan itu. Wah, biru semua bang, keren, lautan biru, Mebut. Wah, Kepalanya di mana nih? kepalanya nyampe, masih kepala apanya nih bang? Nyampe Yang pertama kepalanya, bututnya di mana? Misalkan kepalanya di Jalan Baru, bututnya masih di Mebut gak gitu? masih panjang bang, perjalanan itu panjang bang. Belum ada sekolah tamu mungkin ya pada datang juga. Tapi yang paling mencolok itu Mebut bang, biru rata semua. Apa udah lu briefingin ya? Iya, albis semua itu biru, di perjalanan itu biru semua. Wow, pokoknya udah kayak air lah, air ngejejer gitu kan. Kita ngejalanin, nge-sweeping lah. Wah, jalanin, dan alhamdulillahnya kagak ada kan. Wah, Itu malah nggak ada ya? malah kagak ada bang, aneh gitu kan. Ini Padahal orang udah tahu bahwa lu pasti Mebut itu Mebut. 4 Oktober kan, malah nggak ada nih. tapi ya gua akuin faktornya mungkin banyak juga bang, masanya itu Mebut semua pure, banyak banget ya. Kita ngejalanin dari Jalan Baru terus ke Kopem lah, ke Ciluar, ke Pomat bang, itu kosong bang. Pomat kosong, kita jalan kaki tuh Pomat kosong, kita udah ancang-ancang ya ngejual Mekanika Bogor Utara Mebut, udah pada rame-rame, udah pada buyar tuh. Tapi nggak ada di situ yang nongkrong. Ternyata Nggak ada. Ya udah, akhirnya nggak ada, jalan kaki lagi. Lanjut bang, jalan terus di Ciluar nggak ada, Kopem nggak ada, semua yang nggak ada semua lah. Dan pada akhirnya kita jalan kaki, nyampelah Kandang Roda bang. Kandang Roda muncul di situ. Itu bener-bener chaos pasti Kandang Roda itu. Chaosnya itu yang keluar itu bahkan alumninya pada turun bang, alumni musuh tuh. Wah, kata gue udah mulai chaos nih Kandang Roda. Chaosnya itu udah ribut sama warga apa semua, udah chaos bang. Itu angkatan gue udah ngerayain. Nah di situ sempet kita ada di kawal sama Satgas aja nggak berkutik buat misahin itu. Bener-bener chaos lah. Itu sampai masuk media lah bang ya, masuk berita itu. Tragedi 4 Oktober itu paling parah. Dan ciri khasnya itu Mebut setiap ulang tahun pasti hujan bang. Hujan itu nggak pas ribut juga hujan. Wah, nggak taunya musuh pada keluar semua. Jadi itu nggak pure sekolahan, preman ada, anak-anak jalanan ada, pada ributnya mau Mebut. Nah ribut di situ chaos lah, kita sempat ngejabanin buat bela diri kan. Tapi di faktor lain akhirnya kita mundur karena capek bang. Lu bayangin aja jalan kaki dari Jambu ke situ kan. Coba lu sekarang kayak begitu loh. Ogah lu. Ngap bang. Iya, itu ngejalanin bang, kita ngejabanin pada ngos-ngosan, udah ini mah nggak beres. Ya, Jadi itu gini, biasanya kan dilewatin dulu, apa udah langsung bentrok tuh si Kandang Roda? dilewatin dulu bang. Oh jadi Mebut biar lewat dulu. Nggak taunya langsung pada keluar rame ngejaban. Oh apa di buat? situ. Jadi bagus juga tuh daripada lu digunting kan. Kalau digunting nggak tahu ya. Berarti lu udah kubunya hadap-hadapan nih. Iya, sempat bang. Gue liat di foto soalnya. Iya. Oh Mebut biru semua ke arah Cibinong kan. Nah itu udah posisi hujan-hujan, ribut pula kan, ngejabanin, masih ada beberapa yang ngejabanin, kita udah pada mundur, kelas 1 kelas 2 mundur. Gue masih ingat yang momen itu pas ribut di Kandang Roda itu pas di pertigaan lampu merah bang, tahu kan di situ kan. Nah itu temen gue email namanya sama Akeo, email basis Soekarno sama Akeo basis Bintang Mas, itu ngejabanin bang. Gue nemenin dia tuh. Nah yang kena si Akeo kena kan pas lagi ribut itu, kena batu plus bocor. Gue bawa si Akeo, kata gue Akeo udah chaos, email masih ngejabanin
Karena buat nyelamatin si Akeo ini nih, gue ngeliat wah si email masih ngejabanin nih buat nahan biar nggak nyerang si Akeo. Jadi masih ketahan sama si email, teman-teman kita udah pada mundur semua ke sana. Gua gotong si Akeo, kata gua, oh ini parah si Akeo kena diselamatin lah, dibawa tuh pakai motor. Nyelamatin dulu si Akeo ke rumah sakit. Nah, si email mental udah ngejaman itu, wah udah nggak sanggup, udah capek juga ngos-ngosan jalan kaki. Dikejar lagi kita, Bang. Gua pikir tuh berhenti udah sentak nyampe di situ doang. Nggak taunya kita dikejar nyampe Pemda, Bang. Jadi buntutin lah gitu. Iya, terus diakar. Kita masih jabanin mundur. Pokoknya udah capek di jalan. Berarti lama banget dong, Bay. Wah, iya, Bang. Sampai Enggak cuman sekali bentrok terus bubar enggak ya? Enggak. Jadi berkesan banget ya. Iya. Itu kita ngejabanin sampai gue juga udah nggak konsen kan, saking gue capek, fokus lari nyelamatin diri kan. Tas gue hilang, HP gue hilang itu. Udah nyelamatinnya pokoknya udah buyar lah pikiran gue. Ngejabanin lari terus. Itu posisi hujan-hujan terus nyampe Bintang Mas, gue pikir udah aman. Nggak taunya musuh masih ngejar, Bang. Itu yang ngejar itu bukan pure anak sekolah. Makanya kita masih agak-agak gimana, namanya kita jiwa kita masih muda sekolah lah ya. Beda pelajar ngelawan yang preman, kasar-kasarnya apalah, kamsis itu. Ngejabanin nyampe Pemda. Udah nyampe Pemda, udah agak-agak inilah mulai-mulai hilang. Karena di situ ada yang sempat ngelerai juga sih ya, warga dari Pemda juga. Akhirnya ngelerai udah bisa. Akhirnya kita semua kumpul di Pemda, tapi di lain sisi itu sempat pecah. Jadi basis lain itu ada yang duluan pulang gitu. Bukan duluan pulang sih, Bang. Oh, bukan. Buyar. Jadi udah pada buyar semua. Gua lucu itu ada cerita basis Parung deh kayaknya. Basis Parung kena, Bang, sama polisi. Itu dimasukin pas lagi gerombolan Parung itu, Parung apa basis mana ya, gue dengar ya teman gue sendiri cerita, dimasukin ke Pemda, polisi Pemda di situ. Polisi dimasukin di situ, kita udah pada misah lah pokoknya. Dibawa ke sana. Tadinya udah nggak bakal beres, udah capek di jalan, yang penting kita udah potong kue. Tapi sempat, Bang, pas pulang-pulang itu dengar kabar ya basis Parung itu ketangkep di situ. Cuman nggak diapa-apain sih, cuma ibaratnya di briefing apa dirazia lah. Iya, banyak kan kirain mau dibawa sesuai rute truk gitu. Iya, nggak taunya dimasukin ke situ. Dia iseng juga tuh. Nah, ujung-ujungnya tuh gimana tuh? Kan di Pemda chaos juga. Ada nggak misalkan kayak langsung ke rumah sakit? Apa kita di sini aja deh, bubar gitu? Sebenarnya ada yang tadi yang gue bilang si Akeo itu ke rumah sakit Akeo lah, karena palanya kena kan si Akeo itu. Akhirnya udahlah, kata kita nanti bisa lanjut next time. Akhirnya yang penting udah potong kue, udah tutup aja karena capek juga, Bang, faktor capek ya, faktor kelelahan juga di Pemda. Udah, kita sudah sukses di sini, akhirnya kita lanjut aja besok next time gitu kan. Nah di situ ya itu tadi gue bilang basis Parung kena, akhirnya udah aman. Salah satu satgas kita kesana yang tanggung jawab, akhirnya udah los. Nah di lain sisi pas udah buyar gitu, namanya udah capek dong, Bang, gua kan. Di lain sisi gue punya tanggung jawab, gue punya adik kelas nih, basis gue Gunung Putri ada. Nah di situ udah kita pulang lah masing-masing, udah pada nggak bener nih kata gue kan. Pulang naik angkot udah ramean, basis pure Gunung Putri doang tuh. Udah gue capek, nggak mau ribut-ribut lagi, udah capek lah pokoknya, karena capek di perjalanan. Tapi tetap, Bang, namanya kita udah pulang, ada aja, Bang, yang nongkrong. Basis Cibinong, basis Karanggan. Itu gue sama senam jantung juga. Gue bilang, aduh, kita udah capek ribut di sini, masa kita dicegat lagi pulang? Nah, mana gue harus ngejagain adik kelas kan, kelas 1 gitu kan. Di lain sisi ya sambil gue tatar juga kan, udah gue capek, gantian lo, senioritas dong, gaya dong, gantian, dendam nih gue nih. Kelas 1 jaga pintu. Nah, udah kita pulang, ada sih musuh beberapa, cuman sempat kayak digeprakin doang kan, kita pulang ke kantor, mebut tuh, guprak udah. Gue udah begini ya, udahlah capek, lu aja yang ribut lagi. Adik kelas gue yang ngejabanin, aman tuh. Pulang, ngelewatin Cibinong juga ada. Cuman untungnya angkotnya ngerti tuh yang pas Cibinong itu tuh. Udah, Bang, jalan aja, Bang, jalan. Akhirnya lewat lagi, aman. Yang angkernya Karanggan, Bang, Karanggan. Masih angker juga. Angker itu macet, Bang. Karanggan itu udah jalur nanjak. Macet di lain sisi, di situ ada posisi musuh. Di situ. Kan dari atas ya jatuhnya. Iya, dari atas. Itu TD udah nyiapin, Bang, kata gue. Wah, TD kata gue, udah nggak bener nih. Pokoknya gue udah bilang, gue udah capek, gue nggak mau ribut, capek gue begituin kan. Ada kelas gue, yaudah, Bang, gimana nih? Yaudah kita main aman aja.
Akhirnya untungnya posisi macet, angkot kita nggak ke pinggir, masih ke tengah, kita main rapi. Mungkin supir angkotnya juga paham kan, wah ini STM nih, takutnya angkotnya kena. Akhirnya angkotnya pas ke arah kanan ini banyak mobil kan pada ketutup, TD ini untungnya nggak ngelihat kita, ada kita main rapi diem aja kan, karena capek juga, faktor capek. Akhirnya alhamdulillah kita lewat, ya sampailah ke Gunung Putri. Udah di sana pada capek kan, pada nggak konsen, udah ada gue capek intinya. Perjalanan luar biasa kawan. Yang belum ngerasain jalan kaki mungkin mikirnya ya gimana ya, nggak ngerti ya. Wah, Kalau kita yang udah ngerasain jalan kaki men, bukan naik angkot, jalan kaki ya kan. Coba lu dari jam 2 tuh ke jalan baru ya, nggak lu bayangin parah pokoknya. jalan kaki, bayangin lu belum ribut-ribut dikit capek, apalagi ini ulang tahun ya. Cuaca nggak dukung bang. Cuaca Hujan juga. cuaca hujan juga ya. Hujan bang, ribut-ribut itu hujan. Pasti ciri khasnya Mebut itu ulang tahun hujan, Aduh kata gua. Lama juga ya Iya. durasinya kan, Mana? karena kan orang udah mikir nih pasti rame bahkan ditunggu ya. Hmm. Waktu zaman lu boleh tau gak kayak yang ditunggu tuh Mebut, ulang tahun Mebut, terus ulang tahun siapa nih yang kiranya rame? Kalau angkatan gue lebih banyak itu Mebut sama Yapis sih. Oh itu rame juga. Rame, karena mungkin daerahnya masing-masing basis paling banyaknya itu. Yang gue alamin sih Mebut. Kalau musuh gimana kalau musuh? Musuh termasuk serem juga bang kalau ulang tahun, apalagi kalau udah di siapa Pomat. nih ulang tahun siapa misalkan yang lu apa? BW. Iya. Kan lu tunggu-tunggu juga dong. Ya pasti Iya itu kan? BW sama Depan 97 ya, 4 iya. April ya. Iya, KN itu itu angker juga bang, termasuk angker. Kayak kita balikin lagi dong Iya, sama sama. salah satunya Out juga. Iya. Out juga sempat gua jabanin. Sempet pas mereka ulang tahun juga kan. Sempat pastilah namanya balas-balasan ada dong. Iya. Kita dia nyambut ini, kita juga pasti sambut dong, saling menyambut gitu bang. Sama ya, mungkin cerita mereka juga sama ya, capek Iya, juga ngeladenin capek, Bang. musuh ya. Iya. Tapi termasuk itu Mebut itu gua akuin jalurnya itu serem bang. Beda sama sekolah-sekolah lain karena Mebut itu di tengah-tengah. Iya sih. Karena kita mau ke arah Cibinong lewatin sekolah, Lu mau ke arah Bogor yang kota, lewatin banyak Out. juga. Ada Belum di Berantasun. terminal ya. Iya. Ngelewatin Parung apalagi. Sama Ngelewatin- juga. Mebut itu jalur Iya biasa, sih, di Bang. pusat ya, di Iya, pusat ya, pusat. pusat kota ya. Kalau yang kayak jalur ya Di ujung musuh mah masih aman lah, nggak ngelewatin Mebut bang. Iya, benar. Bayangin gitu, ngasah mental gitu ngelewatin beberapa sekolah. Makanya salut dah gue sama Mebut. Gila Nah, ini Mebut. kan tadi lu kelas 1 2 3, mungkin ada yang kelupaan nggak kayak teman-teman lu mungkin, jadi lu pengen ingetin mereka nih, ayo kita, atau salam-salam gitu 1 sampai 3 nih kan, wah, pasti ini ada yang kelupaan nih takutnya gitu. Kalau kelupaan sih ya mungkin ada beberapa yang lupa karena udah berapa tahun ya bang, yang paling itu doang sih temen seangkatan gue yang tadi itu yang gue sebut-sebutin, kayak Oblak, Bagus, Leo, itu teman seperjuangan. Itu gue salam-salam aja buat dia, sehat-sehat selalu, kapan-kapan kita ngopi bareng lah. Nah terus kan gitu ya, kan ulang tahun always terus kan. Nah, Nah siapa nih yang berkesan nih, kayak gue dulu ulang tahun itu temen gue anak Bojong kan. Nih Cibinong, dia belum pernah ke Cibinong. Nih di mana nih gue cabut gimana? Jadi gue berkesan banget tuh sama tuh orang. Ada nggak misalkan orang Parung, orang berarti ke atas jalur itu yang selama jalan tuh, wih gila nih, curhat kan, nggak mungkin ribut terus kan, namanya jalan kaki sambil ngobrol gitu. lebih ini sih bang, apa ngebanding-bandingin sih salah satunya basis Parung. Nah ini gimana tuh? Lucu juga Ada sih. cerita apa tuh? Kan karena gue otomotif 3 kebanyakan kan dari basis Parung ya, teman-teman gue basis Parung semua. Ya ngebanding-bandingin angker-angker lah Iya, sama iya mereka kan? juga ngelewatin ini, Iya. ngelewatin ini. Kadang ada lagi temen gue yang basis kereta tuh, basis kereta juga ngebanding-bandingin, oh lebih sereman juga kereta nih, Cibinong belum seberapa. Iya dah, iya. Tapi intinya semua sama sih, sama kan, masing-masing cerita pasti sama. Begitupun Soekarno juga sama ngelewatin apa, cuman yang lebih banyak ceritanya temen gue sendiri. Ada basis Parung, banyak lah Parung, ada Ibnu, Imung, banyak lah semua teman-teman gue satu kelas cerita-cerita, wah Parung itu
ada angkernya lewatin Kayu Manis. Gue pernah main bang ke Kayu Manis juga, itu seram sih gue akuin. Ternyata begini ya Kayu Manis ya, kata gue, trainingnya banyak kata gue. Semua basis itu Mebut itu serem bang. Tapi yang lo ingat kelas 1 berarti jalan ke puncak ulang tahun. Kelas 2 jalan nggak? Kelas 2 enggak sih bang, gue sempat Oh, lu vakum dulu. kelas 2. Terus kelas 3 baru ke Cibinong. Kelas 3 Cibinong. Berarti selama lu nge-all-base jalan itu belum pernah ke arah ini ya, Lewe apa Parung belum ya? Parung pernah, cuman main doang, gua doang. Oh, tapi pribadi itu ya? Pribadi, ngalong gua jatuhnya. Ngalong, iya. Ngalong itu. Itu gua ngerasain sih. Ngelewatin Kayu Manis kayak gimana, serem gua juga. Wah gila ada gua. Gua pernahnya mainnya ya itu ke Parung sih, lebih ke Parung teman gua. Terus yang pas di Kanang Roda, gua juga banyak lihat itu media banyak ya, media ya. Itu masuk koran apa gimana kalau gitu? Banyak bang masuk orang juga. Ada salah satu temen gua, cewek juga, pas fotonya dipajang. Iya, nah itu sempet tuh kan gua lihat itu dia lagi nunduk gini kan kalau nggak salah tuh, dia pakai celana panjang ya. Iya. Sempet gua inget itu, maksud gua itu Mebut itu bukan? Bukan sih bang. Bukan, berarti bukan Itu salah satu teman kita lah. Iya, kasihan gitu cewek kok ditangkep. Karena ada sesuatu bang di situ. BR. Ya itulah. Kan kita pikir kan cewek mah gak bakal kena kali gitu kan. Gak taunya kena razia sama salah satu yang berpihak, datang pas diperiksa tasnya, wah. Titipan anak-anak semua itu. Ya gue pikir ya teman-teman pikir si cewek mah aman lah, gak bakal pas. Tapi nggak diapa-apain, masa kayak di penjara apa di bawah? Karena langsung pokoknya Mebut itu nggak mungkin dilepas sih. Maksudnya nggak Mebut nggak sekolahnya, pasti ditanggung jawab sama satgas atau guru, jaminan lah. Jadi jangan sampai masuk laporan gitu ya, kebenaran satgas juga mantau terus di jalan. Nggak terlalu parah sih kalau kecuali udah sampai menghilangkan nyawa mungkin, tapi kalau namanya kayak begitu masih bisa dibantu lah kita juga. Nah untuk yang kelas 3 nih, lu berterima kasihnya sama siapa tuh? Kelas 3 guru ya? Yang acara ini dulu deh, yang acara bisa sukses itu gimana tuh? Kelas 3 acara sukses ini yang hood temen gue ya, lebih ke si Akel sih. Akel itu dia nge-backup ya? Akel sama basis kulit si Ucup, Derry, Ajuar, Juli, itu yang lebih, yang ibaratnya yang gembor-gembor basis Cibinong tuh mereka yang lebih. Mungkin dia yang lebih tanggung jawab ya, kan ngebawa kan semua albis yang Cibinong dia, terutama basis-basis kulit tuh teman-teman gue si Ajuar, Derry, Ucup, banyak lah. Nah tuh kan memori itu besokannya gimana? Pada nggak sekolah kah? Apa langsung dibahas sama pihak sekolah gitu? Dalam artian mungkin ada tuntutan dari warga, nggak ada apa gimana? Jadi gini bang, sempet ada yang sekolah sama yang enggak, karena besoknya dendam lagi bang. Masih dicariin, masih efeknya masih ada, masih di Kandang Roda itu mau ngerazia Mebut karena kejadian itu. Padahal kita udah nggak ada, tapi tetap sampai kena. Mebut itu harus dapat orang ini. Daripada itu kan ya udah gue nyari aman, ya udah gue nggak sekolah dulu, capek, faktor capek juga bang. Di situ warganya nggak terima, setiap Mebut lewat pasti dicegat, pasti gitu, diculik lah kasar-kasarnya. Gara-gara kejadian itu paling gede ya. Sampai dari pihak Kandang Roda itu warga datang bang ke Mebut minta ganti rugi. Itu sama Pak Haji Arif sama satgas Mebut diatasin, ya udah gimana kita jalur kekeluargaan aja gimana gitu kan, karena kekeosan gitu. Ya akhirnya alhamdulillah sih udah mulai agak-agak reda gitu, walaupun masih ada sedikit gesekan gitu walaupun tiap kita lewat, karena masih dendam pribadi yang pada Mebut itu gitu. Mantap banget sih zaman itu asli gue gitu. Gue lihat foto-fotonya, terus ngeliat euforia tiup lilin, ya kan, foto-foto kayak gimana ya, party banget gitu, nyiapin kue gitu kan, anjir, kue ya kan di jam 2, orang-orang kan pasti ngeliat dong kayak di angkot nih apaan sih anak sekolah ulang tahun gitu kan. Tapi jangan salah loh bang, itu termasuk paling banyak, dan angkatan gue itu kelas 3 itu hari itu pure banget, semua albes datang banyak banget bang. Kalau dijumlahin bisa nyampe kurang lebih 3 bis 4 bisan lah, banyak lah. Itu paling banyak. Udah pure kayak lautan lah memang. Pagi yang lu bilang tadi di briefing di awal harus biru, berarti nandain banget bahwa ini acaranya emang
ulang tahun gitu kan. Ya, Mebut kan karena julukannya Pangeran Biru. Hmm. Karena ciri khasnya biru, Pangeran Biru, paling gagah. Udah pede kalau baju biru tuh, paling gagah lah. Pangeran Biru lewat, Pangeran Biru lewat, gue langsung Chaos juga. chaos dari bang. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya pas menjak kejadian itu kita udah kelas 3 udah mulai istirahat buat kayak begitu ya bang ya. Jadi kita ada sistem lebih baik kita yang diserang apa kita yang nyerang ya, tapi ya kita tujuannya bela diri ya, kita nyerang gitu kan. Tapi karena kita kelas 3 udah mulai istirahat lulusan buat fokus lulusan, ya kurang lah ribut-ribut itu. Paling gue udah kelas 3 itu ya paling udah naik motor atau hujan-hujan sih gue naik motor, tapi kalau biasa gue tetap bareng sama teman-teman gitu. Iya itu doang mungkin ya. Karena tetap takut kesiangan bang, jangan pasti pakai motor gue. Iya. itu Nggak malu lu- kan. iya. Siapa tahu adik kelas lu masih semangat. Ya. Iya. Kalau lu repot kan. Kedua, gua udah ngasih tahu ke adik kelas gua. Dah, lu lanjutin kelas 3 mah udah waktunya istirahat, fokus lulusan. Tidak final lah jatuhnya kelas 3 tuh. Aduh, pokoknya yang ikut ulang tahun HUT yang di kandang roda itu komen ya, ya enggak? Komen semua bro. Albes kan? Iya, Albes semua bang Komen. rasain. Masalahnya yang diceritain dia doang nih, cerita lu kan beda. Iya. Mungkin lu ngerasainnya kaget kan, ternyata rame banget gitu kan. Komen ya enggak? Oke, selanjutnya nih kita pengen tahu suasana lu sekolah di Mebut, ya enggak? Oke, kita kembali lagi nih. Gue pengen tahu nih, Bay, gimana sih pandangan lu soal sekolah di Mebut atau kualitas Mebut gimana? Mebut itu wah banyak sih bang, kalau gue ceritain tentang pandangan positifnya banyak banget bang. Makanya kalian harus bangga yang sekolah di Mebut itu bang. Pertama yang gue tadi bilang fasilitas jurusan, terutama otomotifnya. Otomotifnya gue akuin dia lengkap bang peralatannya. Karena Praktikum ya? Iya, praktikum. Bahkan lu bisa setelah lulus dari Mebut itu pasti dijamin untuk jenjang karir kerja gitu. Bahkan gua aja PKL aja termasuk beruntung lah, bagus ya, ke salah satu perusahaan besar. Mebut itu gua akuin jurusannya paling lengkap, terutama di otomotif. Dia termasuk sering juara bang otomotif itu di Kota Bogor. Nah, itu gimana sih? Nah, Maksudnya kayak ini ya, dulu kan ada lomba anak sekolah mungkin. Iya. Nah, coba ceritain. itu sempat masuk media, gue pernah baca salah satu koran ditempel juga bang di mading Mebut Oh, tuh. iya. Wih, Mebut juara juara nih, kita ya? juara Kota Bogor, juara 2, juara 1 gitu. Jadi tentang otomotif itu lagi zaman angkatan gue itu termasuk juara 2 di Kota Bogor. Itu ada dah beritanya. Itu gue akuin, wah otomotifnya keren, berarti Mebut memberikan kualitas yang baik dong kepada murid-muridnya dong. Salah satunya itu lah. Dan Mebut juga mempunyai akreditas A, diakuin. Itu yang gua salutin bang. Nah, itu yang juara tadi mudah-mudahan bisa masuk Mebut Slow ya. Iya, bisa. Iya kan? Aman. Prestasi kita ya. Iya, itu harus bangga bang. Pasti. Mebut. Salah satunya ya gua udah masuk di Mebut ya gua bangga dong sama sekolahan gua. Ya alhamdulillah karir gua ya lumayan lah gitu kan. Karena termasuk bagus di Mebut. Dari otomotif, TKJ, elektro itu semuanya dijamin bang. Nah, bahkan waktu kejadiannya ada rapat orang tua. Oh gitu. Rapat orang tua, semua pada datang kan, orang tua gua datang. Ya orang tua gua juga melihat kan, pas udah pulang ngelihat keliling-keliling Mebut, ngelihat bengkelnya. Ya bapak gua sih ngomong, wah termasuk hebat juga nih Mebut gitu kan. SMK favorit nih di Kota Bogor, udah favorit. Ya julukannya sekolah paling mahal nih. Iya. Tapi keren bang. Lu masih mahal ya? Masih bang, sekolah 2 juta lah angkatan gua. Dibilangnya STM 2 juta itu beda sama sekolah lain itu. Pamor dia. Iya pamor. Emang sih bang, bukan dari keluarga gua aja ya, bahkan lingkungan di keluarga gua, di lingkungan kampungan gua juga ada salah satu mahasiswa orang yang mau masuk Mebut. Dia ngomong sendiri, emang sih diakuin Mebut itu STM di Bogor yang paling bagus. Dari jurusannya itu paling lengkap, paling bagus lah intinya. Nggak ada yang bilang jelek dari sisi ininya lah, isinya lah. Cuman kalau isi yang bandel ya pasti ada aja, itu oknum-oknum lah, atau masing-masing lah. Tapi tetap dari warga-warga lain juga mengklaim Mebut itu bagus. Otomotif dari masa ke masa itu bagus. Bahkan dari alumni bilang itu
Mebut itu ya bagus ya otomotifnya. Terus terutama yang gue suka itu dari Mebut, pertama dari seragam bang, gagah. Wish, Biru. itu udah pasti. Gagah bang, biru keren lah. Beda aja Beda. gitu ya. Aura lu. Keren lah pokoknya itu Mebut, gue akuin memang apa keren dari seragam, dari fasilitas, bahkan kita itu biar bandel tapi kita tetap terarah gitu. Mungkin ada yang bandel ya, mungkin ya ada yang bandel juga pasti kan, tapi tetap namanya pendidikan yang gak bakal kita tinggalin dong, tetap kita fokus. Jadi menyesuaikan dengan program sekolah. Betul. Ya? Nah, menyesuaikan, bandel ada waktunya, serius ada waktunya juga gitu. Dan kita juga angkatan gua, terima kasih juga sama guru-guru Mebut ya yang sudah membimbing kita kan sampai bisa gitu tentang otomotif, tentang sebuah pelajaran. Kita tetap walaupun senakal-nakalnya kita, tetap kita masih hormat sama guru. Nah iya, guru favorit gimana tuh? Ada nggak? Baik, lu pribadi nih. Kalau guru apa guru praktikum, apa guru teori gimana? Lebih ke wali kelas sih. Wali kelas. Bu. Guru teori ya? Bu Sri. Oh Bu Sri. Masih bahasa Indonesia ya? Iya masih bahasa Indonesia. Okay. Dia, gue yang bikin berkesan dia ciri khasnya setiap ngomel pasti ada syair nyanyi. Tiap nyanyi apa ngomel pasti nyanyi. Okay. Tapi ya gue sama Bu Sri gimana ya? sempat banyak kenangannya juga ya. Iya, berarti nggak berubah ya dari dulu ya? Enggak. Maksudnya kadang dia ngehukum nih, disuruh nyanyi. Iya. Nyanyi mana nyanyi zaman dulu bang, mana paham kan? Iya. Kadang nyanyi syair Bengawan, Solo, mana gue tahu kan? Karena gue, tapi ya di lain sisi ya gue tetap patuh lah sama dia kan, tetap dia guru gue. Iya. Dia juga gue anggap orang tua lah yang mendidik gue sampai saat ini. Gitu. Jadi lo terkenang lah sama dia. Terkenang. Tapi ciri khasnya kalau nyubit sakit bang. Nah itu benar. Cubitannya sakit banget. Iya berarti itu mah. Yang orang terpilih aja yang kena. Iya. Ya itulah kenang-kenangan sama Bu Sri sampai dibikin gue lulus karena dia juga. Bu Sri lah banyak jasanya bagi gue. Gitu. Kalau lulusan gimana? Kalau ada kenangan. Kenangannya ada bang. Itu final pas lulusan itu kita pasti ciri khasnya coret-coretan. Ngejalanin juga. Tapi perlu diketahui tujuannya lulusan ini kita nggak ada namanya yang seperti yang sebelumnya. Tujuannya hanya final dan senang-senang aja. Buat kenang-kenangan, bikin momen lah kasar-kasarnya kan. Kita kelas 3, kita ngejalanin juga bang. Ngejalaninnya tapi mencari tempat yang aman buat terakhir abis selesai ujian, pilok-pilokan. Pasti pilok-pilokan. Ciri khasnya itu dari masa ke masa pasti pilok-pilokan. Tempatnya gua agak lupa ya, pasti ke arah Bogor Puncak ya, mungkin nanti yang lain. Apa gimana? Bukan villa sih, lebih ke lahan kosong sih, lebih tempat aman. Dong yang tahu. Yang tahu gua udah lama juga berapa tahun ya namanya itu kan. Hendro ikut nggak Hendro? Hendro ikut. Nah, terkomen aja Hendro. Hendro email ada semua bang. Itu ada fotonya juga. Nanti gua kasih dah kalau udah ada Hendro juga. Email juga ada tuh, ada pas pilok-pilokan fotonya. Itu kita apa namanya final, udah capek ribut. Namanya final kan kita takutnya kan amit-amit ya. Kita ngejalanin pasti ada aja senam jantung lagi tegangnya. Oh, ini enggak nih berarti. Enggak lah, alhamdulillah aman. Tapi jangan salah bang, kita berangkat ada beberapa rombongan yang kena razia. Waduh. Iya. Yang duluan. Jadi bertahap tuh. Iya, jadi lulusan ini tuh kita nggak sembarangan mau pilok-pilok kan, ada raja-raja. Wah ini orang mau lulusan nih, takutnya gara-gara gitu bang. Iya. Pasti. Jadi sigap dari awal pencegahan Lebih ya. parah kan, namanya lulusan pasti chaosnya lebih parah, udah nyampe nyawa pasti, udah namanya bodo amat, namanya terakhir, mau gimana juga itu yang dikhawatirkan. Nah kita udah ngejalanin itu, antisipasi ada beberapa titik yang mungkin bakal kena razia. Salah satunya, wah ini orang tujuan rame-rame rombongan mau coret-coret nih ya, antara coret-coret atau mau nyari masalah. Itu salah satu rombongan yang gue alamin, ada yang kena razia bang. Kita udah nyiapin beberapa pilok, berapa dus. Pas berangkat dengar kelompok ini kena bang, kelompok teman kita ini. Yang duluan. Bajunya diambil, piloknya juga diambil. Padahal udah niat bang, pilok berapa dus udah banyak banget. Diambil sama salah satu apalah gitu, gua nggak tahu. Enggak, maksudnya yang raja polisi berarti. Iya, polisi bang. Iya, polisi tapi nyamar bang. Ya wajar lah, polisi itu daripada ribut dia repot. Iya wajar. Itu kita dapat kabar juga sama teman-teman. Bro kita di razia, waduh nih. Nah berarti itu biar lu nggak kena juga mungkin ya. Nah akhirnya kita antisipasi nyari jalan lain kan, nyari jalan aman. Udah tuh kita akhirnya aman. Dan kita juga kondusif ya, maksudnya masih dikawal juga sama Satgas kan. Karena emang benar tujuannya kita tujuan senang-senang.
kita dikawal nyampe di tempat itu. Ya alhamdulillah kita sukses, pilok-pilokan, terus coret-coretan, berbagi foto gitu kan. Pokoknya happy ya. Happy. Pesta. Pesta. Tanpa keributan ya. Iya. Soalnya terakhir loh. Iya. Jangan sampai ada luka kan. Nah, itu. Besok mau gawe Ya itu dia bang. Takutnya konyol kan bang gitu. Tapi Nah, alumni pada datang tuh pas itu. gak ada sih. Oh itu Pure, kelas 3 doang. Kelas 2. Adik kelas enggak? Adik kelas ada tapi timbang sedikit, paling soalnya kan diliburin kan biasanya. Iya, kelas. paling pengen ikut-ikutan momen foto. Iya, boleh, kali. boleh. Kenangan sama ini bang, rata-rata kelas 1, kelas 2 itu minta warisan. Oh iya. Datang-datang bang, jaket dong buat gua. Nah, lu gimana? Dapat? Ya itu. Iya, lu ngwarisin. Ngasih. Salah satunya jaket gua sama baju biru. Ya banyak sih warisan, jaket, baju biru. Siapa tuh? Orang itu siapa tuh? Masih ingat enggak? Di kelas gua pribadi namanya Bonar sama si Ambon, panggilannya Ambon, masih basis Gunung Putri juga. Sama jaket gue masih inget tuh, jaket cewek yang ngambil tuh, tapi gue lupa basis mana, cewek pokoknya di kelas cewek dah itu ngambil jaket gue. Dia udah ngeboking, ini pokoknya baju si Tobay buat gue, baju birunya. Ya udah, seragam itu biru diambil, biru wear pack olahraga, abis bang banda gue bang. Iya, Mau jaket, baju baseball, iya nggak ada. Sempet sampai ada sih beberapa kenangan di rumah, disamperin ke rumah. Sengaja. Minta warisan bang, gue mau nolak gak enak ya udah dapet. Nah kita kembali lagi bang ke pilok-pilokan ya. Pilok-pilokan itu kita udah senang-senang pada minta warisan, cuman masih ada senam jantung lagi bang, masih tegang juga di saat itu. Pas akhir-akhir pilok itu kita dapat kabar ada beberapa informan lah, hati-hati buat yang pulang habis pilok-pilokan ya atau apa gitu kan, pasti ada beberapa sekolah-sekolah lain juga pasti seperti ini. Takutnya terjadi bentrok. Apalagi kita lagi itu pilok-pilokan nyampe malam bang. Wah pulang malam, kita masih ditahan juga, jangan pulang dulu. Gue pikir kan, waduh mana rambut gue udah dicat gitu gue kan. Gue nggak bawa jaket, tapi alhamdulillah gue bawa kaos kan. Akhirnya ya udah kita cari aman aja dah. Akhirnya gue buka baju, salin baju. Gue pulang nggak lewat Cibinong sama temen gue yang seperjuangan gue, Oblak, Leo, Bagus, itu lewat terminal bang, bus terminal kita akhirnya. Itu masih zamannya ada Kosuk, zaman gue. Yang bus itu ya. Naik Kosuk. Bekasi kalau nggak salah. Ada bang jalur ke ini juga, ke Cilengsi. Oh, berarti jalur Cilengsi situ lewat Gunung Putri situ. Ya kita sempat senam jantung juga dong, takutnya kita ada apa-apa kan. Wah ini orang habis pilok-pilokan nggak mau SMA mau apa seret takutnya tiba-tiba gitu ditusuk atau gimana kan, karena udah mikir ke situ. Final itu udah pasti pikirannya mau gimana udah antara hidup dan mati nih. Wah ya udah kita nyari aman tujuannya. Akhirnya kita ganti baju, nyari aman. Alhamdulillah kita udah mencar semua tuh pas acara situ, udah kita nyari aman semua, masing-masing aman. Pulang gua naik terminal jam 7 jam 8 malam. Nggak, akhirnya aman di perjalanan, nyampe lah ke rumah. Terakhir berarti aman ya? Aman bang. Tapi kesannya akhirnya baju pilok-pilokan ada buat kenangan. Itu bang. Waduh, banyak banget ceritanya kawan. Sebenarnya masih banyak ya? Banyak sih bang kalau ceritain. Banyak. Ya makanya nanti kalau ada kumpul-kumpul pada ngumpul lah ya enggak? Kalau reuni pada ikut gitu biar bisa ngobrol. Apalagi ntar 2026 ini rencana reuni masnya Mebut nih, semua angkatan. Ada lagi tuh bang rencana bang? Rencana nih, ketuanya Jombi. Oh iya weh, Jombi. Mana Jom? Ya Jombi ya kan. Itu kita bisa tahu nih, karena dari podcast ini, angkatan pertama punya istilahnya kenangan kayak gini. Terus angkatan om lu 90 begini, angkatan gua gimana, angkatan. Jadi benar-benar pure silaturahmi asli. Ini mah podcast silaturahmi kita aja, happy kita aja, membangkitkan memori yang lama. Mungkin yang ada di kejadian tersebut ketawa-ketawa sekarang ya. Iya. Gila bisa-bisanya gue jalan kaki. Coba lu sekarang, enggak lu dibayar juga kan? Iyalah. Sekarang udah pengen yang praktis bang, beda sama dulu gitu. Iya. Capek. Orang ribut juga motor ya. Iya. Motor. Enggak kayak dulu. Iya, dulu mah belum musim gitu kan. Iya. Gue sih ucapin terima kasih nih, Bay, udah datang nih ngeramein Mebut Slow. Buat yang nonton,
buang yang buruknya ya. Iya, Buang coba. yang buruknya, kita ambil yang bagusnya, bahwa kualitas sekolah itu sangat keren lah di mata gue sendiri, Iya. mata lu juga, Iya. bahkan keluarga gue juga ngelihat Mebut itu, ya itu keren. Iya. Alat praktikumnya gila, Iya, benar. sama seragamnya, makanya gue dimasukin ke Mebut gitu kan. Nah, sama juga mungkin keluarga lu juga ya. Iya. Jadi jangan ragu lah, jangan ragu untuk orang tua ya. Berarti angkatan gue juga udah pada tua, udah punya Iya. anak, masuk Mebut aja lah, kita ramein lagi sekolah kita. Oke. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.